Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalita Afifah Putri, NIM 632000459. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja adalah biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap terus beroperasi dengan optimal dalam waktu 1 tahun. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja bersih atau net working capital dan modal kerja kotor atau gross working capital. Modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurang utang lancar, dan modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan utang lancar agar harta lancar selalu lebih besar daripada utang lancar. Konsep modal kerja. Menurut Munawir ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini difokuskan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana atau fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini difokuskan pada modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar berasal dari pinjaman jangka panjang. Ketiga, konsep fungsional. Konsep ini difokuskan dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Jenis modal kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, modal kerja permanen, dan yang kedua, modal kerja variabel. Sini saya akan menjelaskan modal kerja permanen terlebih dahulu. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus selalu ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama A. Modal kerja primer. Modal kerja primer ini adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang B. Modal kerja normal. Merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perusahaan, kegiatan, ataupun lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi 3, yaitu yang A. Modal kerja musiman. Merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila fluktuasi kegiatan perusahaan. Contoh, perusahaan sirup harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Yang B. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Contoh, karena keadaan ekonomi. Jika keadaan ekonomi baik, maka kebutuhan modal kerja juga meningkat. Modal kerja darurat. Modal kerja darurat ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang di luar kemampuan perusahaan. Contohnya seperti pemogokan kerja atau perubahan peraturan ekonomi yang mendadak. E. Sumber modal kerja. Sumber modal kerja itu dari hasil operasi perusahaan, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tetap, dan ada juga dari sumber lain seperti kredit bank dan pinjaman jangka pendek. Dalam manajemen modal kerja, kita mengenal istilah cash conversion cycle. Cash conversion cycle ini adalah digunakan untuk mengukur jumlah hari untuk mengubah aset lancar menjadi kas yang dapat digunakan langsung. Di dalam cash conversion cycle terdapat 3 hal, yaitu yang pertama ICP, yang kedua RCP, dan yang ketiga PDP. ICP atau Inventory Collection Period adalah perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk mengubah persediaan yang dimiliki kas untuk mengukur seberapa likuidnya aset dalam bentuk persediaan. Rumusnya, yang kedua RCP, Receivable Collection Period, adalah perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk mengubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. Untuk mengukur seberapa likuidnya aset dalam bentuk piutang, merumusnya PDP atau Payable Deferral Period adalah perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. Untuk mengukur seberapa likuidnya hutang lancar yang dimiliki, rumusnya
Sekian video pembelajaran dari saya tentang manajemen modal kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.